5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Kusmedatama selaku mahasiswa KKN Unit Gebang, dan saya bersama narasumber ya ini siapa? Saya Aryo. Mas Aryo selaku narasumber terkait topik yang akan kita bahas kali ini. Di sini kami akan membahas tentang internet positif. Kenapa sih kita mengangkat topik ini? Karena menurut Kominfo, jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 82 juta orang atau berada pada peringkat ke-8 dunia. Dan jumlah tersebut 80% diantaranya adalah remaja berusia 15 sampai 19 tahun. Untuk pengguna Facebook sendiri, Indonesia berada di peringkat 4 dunia dengan jumlah pengguna internet yang mayoritas menggunakan jaring sosial dan berbagai akses informasi, maka sangat diperlukan edukasi yang tepat mengenai internet itu sendiri. Indonesia pun juga sekarang telah mencanangkan program yaitu Insan atau Internet Sehat dan Aman. Internet Sehat dan Aman ini adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Menyelenggarakan program Insan ini dalam bentuk roadshow dan forum diskusi media, di sini kami menggunakan forum diskusi yaitu podcast antara saya dengan narasumber. Media yang digunakan pun bervariasi. Ada tatap muka, internet, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, dan animasi. Untuk kesempatan kali ini, karena kita tidak mungkin tatap muka, jadi media yang kita gunakan adalah internet melalui podcast kali ini. Kenapa sih kok kita angkat ini? Karena pengaruh konten negatif di internet itu sangat banyak. Ada pornografi, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, cyberbullying, dan kejahatan dunia maya lainnya menjadi alasan kenapa sosialisasi ini sangat penting dan kita canangkan pada program KKN kita kali ini. Regulasi pemerintah pun ada dalam pencanangan program Insan ini, yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, surat edar Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 1 Februari 2011 tentang penyelenggaraan sistem informasi untuk pelayanan publik. Dan yang terakhir ada surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 5 Juli 2011 tentang tata kelola keamanan penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan kali ini kita melakukan sosialisasi ini untuk penggunaan internet agar lebih sehat dan lebih aman dalam proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak sehingga memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari internet tersebut. Oke, menurut narasumber nih, bagaimana sih internet itu atau media sosial ataupun sebagainya? Oke, masuk ya mas. Masuk mas. Jadi kalau menurut saya pribadi, Iya. Kan tadi sesuai data yang disebutkan pengguna internet itu kita berada Peringkat 8 dunia. Terus mayoritas penggunanya dari rentan usia 15 sampai 19 tahun. Nah, iya. di situ kan kayak baru di usia peralihan dari Remaja, anak remaja ke dewasa lah, ke itu dewasa. itu remaja ke dewasa. Nah, sedangkan di situ tuh kalau sepengalaman saya ketika remaja tuh daya ingin tahunya tinggi. Benar sekali. Pengen penasaran, pengen tahu apa aja toh ini tuh apa toh ini tuh apa toh. Nah, itu kalau usia remaja tuh kepo. Ya namanya Kepo banget kayak gitu. Nah, terus kan berhubungan dengan internet, karena mereka juga menggunakan internet itu tadi, apa ya? Apalagi dalam masa pandemi ini ya. Apalagi dalam masa pandemi ini tuh semakin membuat mereka tuh mau nggak mau selalu berinteraksi dengan internet. Iya. Terus mereka menggunakan internet tuh kayak yang terus disebutin tadi, ada beberapa dampak
bukan dampak sih, informasi yang itu tuh sebenarnya kurang baik untuk didapatkan. Iya. Jadi istilahnya internet adalah sumber informasi yang luas, dapat mendapatkan berbagai informasi. Nah, kalau misalnya mereka menjelajah internet, searching di internet tentang apapun itu, tidak menutup kemungkinan mereka akan menemukan berbagai informasi yang kurang baik lah, kayak tadi ada perjudian, ada pornografi, terus ada apa konten-konten negatif yang lainnya lah, kayak itu kan bisa didapat di mana aja, istilah ketika kita baru pengen searching tentang A, Iya. kita searching di Google misal A, klik, nah terus keluar nih pilihan websitenya, terus kita masuk, nah di situ tuh nanti bisa muncul biasanya dalam bentuk iklan si pelaku perjudian, pelaku pornografi ini tadi itu mereka menyebarkan informasinya lewat paling banyak lewat iklan sih. Jadi kayak nanti ketika diklik ini ternyata ngelinknya ke Situs website lain. situs yang lain, terus bisa muncul pop up dalam bentuk apa video kayak atau langsung gambar yang menjurus ke perjudian atau pornografi itu tadi. Nah, secara nggak langsung kan kalau misalnya si tadi remaja ini menggunakan itu secara terus menerus, kan mereka jadi Ingin tahunya tinggi. ingin tahunya tinggi, lihat itu terus, ini tuh apa sih sebenarnya, oh mau coba tak lihat, oh mau coba tak klik. Nah itu kan benar-benar yang apa ya, ya kurang baik lah, atau kurang porsi mereka belum untuk hal-hal yang seperti itu. bukan yang seharusnya Bukan lah yang mereka seharusnya. akses. Ya walaupun mereka emang harus tahu sih tentang seperti itu, cuman paling enggak harus ada pendampingan dari Ya. orang tua atau yang lebih mengetahui lah, didampingi profesional istilahnya. Iya. Kayak gitu. Kalau mereka cuman sembarang cari tanpa didampingi seseorang yang bisa memberikan pengertian secara benar, kan nanti takutnya mereka punya pemahaman yang salah. Makanya itu di sini sebenarnya peran apa ya, orang tua mungkin atau wali atau siapapun yang berada di dekat mereka untuk mengawasi si anak ini tadi itu ya sangat penting, itulah perannya. Karena ya biar si anak ini tadi tidak memiliki paham yang salah tentang internet, tentang ya bukan tentang internet sih, tentang informasi tadi itu. Ya. Kalaupun misalnya mereka kepo, kita sebagai orang tua yang mengawasi, memberi edukasi, bukan mereka suruh terjun langsung, tapi kita memberi edukasi ini tuh apa, atau kurang baik karena apa. Ya intinya kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi juga ya. Mengawasi lah. Jadi kan peran orang tua tuh ngasih tahu yang benar gimana, walaupun itu sebenarnya ya enggak salah sih, itu kan sebenarnya fotografi atau perjudian ya itu tuh pada dasarnya adalah sebuah ilmu itu, cuman ketika itu diaplikasikan dengan cara yang salah kan jadi kegiatannya negatif. Nah, setelah ketika kita udah didampingi orang tua dan orang tua itu bisa memberikan edukasi yang benar, maka anak-anak bakalan tahu ternyata pornografi itu kalau digunakan dengan cara yang benar itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Bukan pornografi lagi berarti namanya. Ya, tapi edukasi, informasi lah kayak gitu. Kayak gitu itu baru salah satu contoh. Tadi kan apa, perjudian dan pornografi. Pornografi, perjudian. Nah, terus yang mungkin banyak ditemui itu dua itu. Di ketika kita searching, ya, ketika kita menjelajah internet, belum lagi apalagi di masa pandemi kayak gini, remaja itu punya yang namanya sosial media. Iya. Wah, di sosial media itu kita banyak lagi hal internet yang negatif, kegiatan internet negatif itu. Salah satu contohnya kayak nih Twitter. Ya, di sosial media apapun, di yang lain pun juga sama. Intinya yang mau tak bahas di sini yang beberapa waktu belakangan marak tuh ini cyberbullying. Cyberbullying itu kan baru apa namanya istilahnya booming ya. Kayak kemarin pada ngece pada mengejek selebgram, kayak terus ngejek YouTuber, terus ngejek siapapun itu si yang punya nama lah, si papan atas, artis dan lain-lain kayak gitu. Terus
Belum lagi kalau ternyata mereka ngecek temennya sendiri, misalnya temennya posting sesuatu, terus mereka apa sih, apa gitu, itu kan termasuk dari bagian dari cyberbullying. Artinya cyberbullying kan membuli secara cyber. Ya, membuli dengan menggunakan teknologi digital. ya itu cyberbullying gitu tindakan. Nah itu kan juga kalau misalnya si remaja itu tadi terbiasa melakukan hal itu, ya kan nanti apa ya dampaknya ke korbannya kan, kasihan misalnya ketika korbannya itu mentalnya nggak kuat atau dia merasa tertekan, terpojokkan gitu kan, nanti ya efeknya bisa mengerikan gitu, bahkan sampai ada kasus yang bunuh diri karena ada itu bunuh diri karena diajak temennya lewat media sosial ya kayak gitu. Dan itu kasusnya tuh bahkan ada yang masih anak SMP lah istilahnya, dari SMP pun mereka udah melakukan cyberbullying gitu. Itu kan bisa terjadi karena nggak diawasi, mereka melakukan kegiatan di sosial media gitu kan, mereka nggak diawasi sama orang tua. Lagi-lagi peran orang tua itu sangat penting di sini dalam mengawasi putra putrinya atau siapa, sebenarnya nggak harus putra, mungkin paling penting putra putrinya, tapi kalau ada orang-orang di sekitarnya yang masih remaja menggunakan internet kan juga kita sebagai yang lebih tua, yang lebih tahu, harusnya bisa mengedukasi istilahnya kayak gitu, dia enggak ini disalahgunakan internetnya itu tadi. Terus itu sosial media, cyberbullying enggak cuma di sosial media sih, cyberbullying itu juga ada di game ya. Game itu juga apa ya, kan banyak nih remaja sekarang yang karena pandemi ini apalagi ya terus main game lah istilahnya, kabur. Nah di game itu juga sebenarnya istilahnya kalau kamu tidak teredukasi dengan benar, kamu bakal menjadi seorang player yang toxic. Nah, toxic player yang toxic tuh. Toxic tuh melakukan cyberbullying, mana timnya misalnya mainnya jelek, nah, itu nanti dihina-hina gitu. Wah gimana sih mainmu gini. Nah itu kan cyberbullying juga. Terus apa ya, kalau berbicara masalah game juga, ketika game itu sebenarnya ini juga nggak masuk ke internet posisi, cuman ketika gamenya itu yang pakai internet lah ya istilahnya. Nah itu kan juga ketika dilakukan secara terus menerus dan menyebabkan kecanduan, itu kan juga tidak baik ya, tidak baik. Apalagi penggunaan game kan, kalau kamu nggak bisa ngontrol, terus nanti kamu apa ya, ada beberapa kasus yang dia tuh terobsesi dengan ini apa, tokoh yang ada di gamenya tuh. Ketika gamenya melakukan pembunuhan kayak misalnya, atau game-game yang berbau kekerasan, nah, gitu kan, ketika nggak diawasin nanti anak itu bisa terbawa, wah aku termotivasi buat melakukan pembunuhan. Kan bisa mengerikan juga kayak gitu. Atau ini mungkin game online tuh sekarang ada yang cara menggunakannya, ada yang menggunakan uang juga untuk top up kan. Itu kalau misal kita tidak mengawasi dengan benar, bisa juga dia untuk mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak benar. Nah, ya itu juga bisa karena saking dia terlalu kecanduan. Terus dia pengen biar menangan dirinya, terus melakukan segala cara, salah satunya mungkin bisa top up diamond, terus apa poin-poin kayak yang apapun itu di game itu yang memerlukan uang. Nah terus dia melakukan terus menerus, dia membutuhkan uang, dia cari uangnya dengan cara yang tidak baik, bisa jadi sampai seperti itu. Jadi lewat judi online tadi bisa. Ataupun kan juga bisa sekarang marak penipuan online juga. Penipuan online ya itulah, itu tadi kalau kita masuk game. Terus kalau banyak tindakan kejahatan yang terjadi secara online gitu loh, istilahnya penipuan kayak, terus ada modus-modus apa kayak dari jualan apa ternyata apa gitu. Itu kan juga banyak banget loh. Jadi sebenarnya tindakan negatif yang dilakukan di internet tuh banyak itu. Sebenarnya internet adalah hal yang positif, cuman tergantung dari kita cara penggunaannya aja sih. Makanya perlu itu tadi sih sebenarnya, program pemerintah tuh bagus gitu loh, cuman tinggal gimana caranya kita ikut berpartisipasi dalam program itu, biar pengguna internet tuh enggak sembarangan lah istilahnya
bisa memanfaatkan teknologi yang ada di internet gitu loh, dengan baik dan benar. Kan juga banyak itu loh manfaat positif dari internet. Katakan ketika Pembelajaran kamu online. pembelajaran online, terus habis itu kamu bisa berinteraksi dengan orang yang jauh, katakan dalam bidang komunikasi itu juga bisa. Terus apalah banyak gitu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain, bahkan untuk berbisnis gitu juga bisa tuh. Ketika kamu bisa menggunakannya dengan baik, internet tuh akan sangat berguna. Tapi ketika kamu salah menggunakannya, internet juga bisa sangat menghancurkan gitu. Kayak gitu sih kalau menurut pandangan saya. Berarti selain peran orang itu sendiri dalam membatasi dirinya di internet, peran orang tua juga sangat mengambil andil yang besar ya dalam mengawasi itu remaja dalam penggunaan internet kayak itu. Tetap apa ya, dua pihak lah istilahnya, nggak bisa cuma si remaja doang yang belajar sendiri, cuman juga perlu orang tua pun juga. Kalau misalnya dia cuman ngajarin doang tapi si anaknya nggak mau, itu juga sama aja. Jadi emang perlu dari dua belah pihak yang biar benar gitu lah istilahnya kayak gitu sih. Oke, mungkin untuk perbincangan kali ini tentang internet positif cukup. Jadi selain siswa sendiri ataupun remaja sendiri harus bisa membatasi diri dalam menggunakan internet, peran orang tua untuk membatasi anaknya dalam menggunakan internet itu juga sangat penting. Dan banyak manfaat di internet, tapi juga tidak sedikit keburukan dari internet. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menggunakan internet. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.